warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita, nikmat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa bertemu, datang hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka beribadah, dan kita lanjutkan dengan kajian-kajian dunia. Nikmat iman, Islam, istiqomah, akhlak kebaikan dan amal soleh, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, selalu teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita surat At-Taubah mulai ayat 94. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi pengetahuan ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, seiring dengan bertambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadiruna, mereka mengajukan alasan-alasan ilaikum kepada kamu sekalian, idza raja'tum, apabila kalian pulang dari perang Tabuk, ilaihim, kepada mereka. Kul, katakan Muhammad, la ta'tadiru, jangan kamu mengajukan alasan-alasan ini dan itu. Lan nu'mina, kami sudah tidak percaya lagi lakum, kepada kamu sekalian, atas alasan-alasan yang kamu buat-buat. Qad naba'allahu, sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami, min akhbarikum, tentang berita-berita kemunafikan kalian. Wa sayarallahu, dan Allah akan melihat amalakum, amal kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya juga akan melihat. Suma, kemudian turaduna, kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada zat yang maha mengetahui yang gaib, wa syahadah, dan mengetahui yang nyata. Wa yunabbiukum, lalu dia Allah akan memberitahukan kepada kalian bima, dengan apa yang untuk kamu sekalian adalah ta'malu, kalian kerjakan. Jadi sekelompok orang-orang munafik itu ketika Rasulullah datang dari perang Tabuk itu mendekat kepada Rasulullah, mengajukan alasan-alasan. Ada 80 orang dari kalangan orang munafik yang mengajukan alasan mohon maaf tidak bisa ikut perang karena ini dan itu. Tapi
Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, kamu sekarang berkata tegas Muhammad, la ta'tadiru, sudah kami jangan membuat alasan-alasan lagi, kami sudah tidak percaya. Karena selama ini orang munafik itu memang berjanji tapi tidak pernah ditepati. Kami tidak percaya lagi dengan alasan-alasan yang kami ajukan. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami berita-berita tentang kemunafikan kalian. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu, dan Allah akan melihat amal kamu dan Rasulnya juga. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala kegaiban dan yang nyata. Inilah perilaku orang-orang munafik yang mereka tidak ikut perang tapi mengajukan alasan-alasan tertentu. Yang diinginkan adalah biar Rasulullah itu percaya dengan alasan-alasan itu. Jadi ketika Nabi Muhammad di Madinah itu yang dihadapi adalah orang kekafiran, orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang munafik. Nah itu, kalau kekafiran orang Yahudi dan Nasrani kan sudah jelas. Tapi orang munafik itu orang yang kadang-kadang nimbrung dengan orang-orang Islam seperti ini. Jadi sulit dibedakan. Itu sehingga Rasulullah itu seringkali diingatkan oleh Allah akan bertindak kepada orang-orang munafik itu. Saya hilifuna, mereka orang-orang munafik akan bersumpah billahi, dengan nama Allah. Lakum kepada kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman, idza qalabtum, apabila kalian kembali ilaihim kepada mereka, kalian sepulang dari perang Tabuk itu, lituridu anhum, agar kalian berpaling anhum dari mereka, berpaling di sini agar kalian tidak memberi hukuman kepada mereka karena mereka tidak ikut perang Tabuk, agar kalian membiarkan anhum dari mereka, tidak berikan hukuman apa-apa. Fa'ar itu kalau begitu ya kamu berpaling sekalian. Berpaling sekalian maksudnya gak usah diurusi, alasannya gak usah diterima anhum dari mereka. Innahum, sesungguhnya mereka itu rijsun, orang yang hatinya kotor karena tidak ada keimanan di situ. Orang yang hatinya kotor karena tidak ada keinginan yang ada di situ. Yang diinginkan adalah satu, bagaimana orang Islam itu kalah. Yang kedua, bagaimana Rasulullah itu meninggal. Jadi yang ada dalam hatinya itu. Kalau Rasulullah sudah meninggal kan berarti musnah atau sirna pula agama yang dibawa oleh Muhammad. Itu yang diinginkan oleh orang. Wa ma'wahu, dan tempat pengungsian mereka jahannam, adalah neraka jahannam. Jazaan, sebagai balasan bimaka, disebabkan mereka adalah apa yang sibuk mereka usahakan atau mereka kerjakan. Jadi itu orang munafik itu orang yang berani bersumpah dengan nama Allah padahal tidak lakukan. Ini yang tidak dimiliki oleh yang lain. Berani berbohong, dan kalau berbohong tidak tanggung-tanggung. Nama Allah itu buat pertaruhan. Sudah bersumpah billahi, itu berani bohong. Ini jangan sabar ya. Sudah pakai nama Allah terus dia tidak melakukan. Padahal hukuman kafarat sumpah itu kalau tidak dilakukan ada hukumannya, puasa sehari. Seperti itu kan. Ya. Tapi orang-orang itu jangan masalah sumpah, yang penting dia itu di mata Nabi Muhammad dan di mata para sahabat-sahabat yang satu tidak dinilai jelek. Jadi dia selalu membuat alasan-alasan apapun, terus ingin membuat Nabi Muhammad dan para sahabat itu percaya dengan sumpah-sumpah mereka.
padahal mereka tidak melakukan. Ini orang-orang munafik. Nah, yahlifuna, mereka bersumpah lakum kepada kamu sekalian, mengajukan alasan-alasan dengan disertai sumpah mereka. Litardo, supaya kalian wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian wahai para sahabat ridho, menerima anggur dari mereka. Tapi jikalau kamu ridho dengan sumpah-sumpah mereka, alias menerima, memaafkan alasan-alasan mereka dan menerima sumpah-sumpah mereka, fa'in tardo, terus di sini dikatakan fa'in tardo, jikalau kamu ridho terhadap sumpah-sumpah mereka, anggur dari mereka, fa'inna allaha, maka sesungguhnya Allah la yardo, Allah tidak akan ridho, tidak akan menerima sumpah atau itu sumpah-sumpah yang mereka ucapkan, Allah tidak akan terima. Nah, di sini kan berarti orang-orang Islam diperingatkan. Nah, awak menerima alasan-alasannya mau munafik disertai sumpah tadi, aku gak terima. Pangeran kan ngomong, makanya harus tegas, waspada. Jadi Allah yang tidak menerima anil qaumil fasikin, dari kaum yang fasik. Jadi memang Nabi Muhammad itu banyak pemaafnya. Dengan orang munafik itu terus memberikan maaf. Kenapa? Nabi Muhammad sangat berharap bahwa mereka itu beriman dan menjadi pengikutnya itu. Tapi Allah sudah tidak mengharapkan kepada mereka, karena Allah sudah tahu dalamnya. Ya, karena Nabi Muhammad yang diketahui kan luar. Ya, seperti yang kemarin itu yang di ayat mana? Nah, ketika pimpinan orang munafik itu meninggal dunia, Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia. Sampai ada ayat wala tusalli ala ahadin yang kemarin itu. Ketika Abdullah bin Ubay, pimpinan orang munafik itu meninggal dunia, maka anaknya Ubay itu nimbali Rasulullah, kan begitu kan ini ayatnya. Anaknya Ubay itu nimbali Rasulullah, memberitahukan bahwa ayahnya meninggal. Dan saya senang ya Rasul jikalau engkau hadir di tempat kami, malah meminta salah satu baju Rasulullah untuk kain kafan. Abdullah bin Ubay minta, jadi ayahnya itu dimintakan baju Rasulullah untuk kain kafan. Ya sama Rasulullah dikasih itu. Karena Abdullah bin Ubay itu ya kadang-kadang koncoan karo Islam kan begitu ya. Kembali lagi, orang munafik itu sulit dibedakan. Ya kadang ya kopian barang kayak kita ini, tapi hatinya munafik. Maka karena dilihat lahirnya itu juga kumpul sama orang-orang beriman, maka Rasulullah bisa. Ketika sudah nyampe di tempat itu, terus Abdullah bin Ubay, anaknya minta lagi, ya Rasul, saya juga lebih berharap jikalau engkau mensolati jenazah ayah saya. Kan begitu kan? Jikalau engkau mensolati jenazah ayah saya, maka sama Rasulullah disolati. Nah, ketika Rasulullah mau maju mendekat jenazahnya, itu bajunya digandoli sama Sayyidina Umar dari belakang. Terus dibisikkan Rasul, kan dia orang kenapa dia Rasul? Begitu. Ya Rasulullah mau sholatnya, lalu turun ayat ini, wala tusolli ala ahadin, jangan kamu mensolati ala ahadin atas seseorang minhum di antara mereka mata abadan, yang hatinya sudah mati sejak dulu. Maksudnya bagaimana begitu? Nah, ayat ini turun itu jangan kau mensolati kepada seseorang di antara mereka orang munafik mata abadan yang hatinya sudah mati sejak dulu dan selama-lamanya hatinya mati.
Saat durunge dia mati itu artinya sudah mati, karena tidak beriman. Terus dilarang wala taqum ala kubri, jangan kamu duduk di atas kuburnya untuk mendoakan. Sebagaimana yang kamu lakukan ketika sahabatmu meninggal dunia, kamu mensolatinya, terus setelah jenazah itu dikuburkan, kamu duduk sebentar di atas kuburnya sambil mendoakan. Maka dilarang karena dia orang munafik. Kenapa? Innahum, karena sesungguhnya mereka orang munafik itu kafaru billah. Mereka kafir wa rasulihi. Wa matu, dan mereka mati wa hum fasiqun, sedangkan mereka fasik. Jadi Nabi Muhammad itu dengan sifat kemanusiaannya itu seperti itu, ya, seperti itu. Maka sampai ditegur sama Allah. Wala tusalli ala ahadin. Itu orang-orang munafik. Terus yang di ayat ini kemarin juga begitu kan? Ini. Nah ini orang-orang munafik itu yang sudah setiap hari itu ingin mengacau Islam, ingin mencelakai Rasulullah, ingin pokoknya menyebarkan fitnah-fitnah jelek dari Rasulullah. Terus Rasulullah itu masih memohonkan maaf terus, memohonkan ampun terus, dan Rasulullah sangat berharap bahwa mereka itu sadar dari Islam itu. Terus ayat ini turun, istaghfir lahum, ya, mintakan ampun untuk mereka. Allah tastaghfir lahum, atau kamu tidak mintakan ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum, jika kamu memohonkan ampun lahum bagi mereka orang munafik, sab'ina marratan, 70 kali pun kamu mintakan ampunan, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni. Sekali Nabi Muhammad. Jadi ketika orang munafik itu sudah sedemikian rupa mengkacau Islam, memfitnah Islam, ingin membunuh Rasulullah, itu Allah tanya kepada Nabi Muhammad, orang-orang seperti itu masih kamu mintakan ampun? Nah, gitu. Rasanya kamu itu begitu, masih kamu mintakan ampun? Nah, Nabi Muhammad jawab, baik ya Allah, saya akan menguatkan, menambah istighfar saya 70 kali. Langsung dijawab oleh Allah, intastaghfir lahum sab'ina marrah, sakarmu, walaupun kamu mintakan ampun mereka sampai 70 kali pun, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak bakal mengampuni. Jadi mereka sudah tidak bisa dimohonkan maaf karena sudah betul-betul dalam hatinya itu kafir. Nah terus dalika bi'annahum kafaru. Nah begitu sama dengan tadi kan. Kenapa tidak boleh sholat di jenazahnya? Kenapa tidak boleh duduk di atas kuburnya untuk mendoakan? Karena bi'annahum kafaru, sama. Akhir ayat ini sama dengan ini. Kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itulah Nabi Muhammad itu dengan sifat kemanusiaannya itu sungguh luar biasa. Makanya Nabi Muhammad ini disebut Ra'ufur Rahim, dan di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu sifatnya Nabi Muhammad, sama dengan sifatnya Allah. Sifatnya Nabi Muhammad itu Ra'uf itu gak tegoan, gak mentoloan, Rahim maafnya. Masih munafik sebetulnya, karena kadang-kadang menunjukkan sifat baiknya gitu. Kalau orang kafir kan setiap hari musuh. Jadi dua ayat ini jangan sama tadi larangan mensolati atas orang munafik ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan langsung ditegur ya. Langsung ditegur. Nah itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik itu dalam memusuhi Islam itu sampai seperti itu. Makanya di sini tuh ditardau, fa'in tardau anhu, maka jika kamu rela dengan mereka, maksudnya menerima alasan-alasan mereka itu, fa'in tardau Allah dapat Allah tidak akan menerima alasan-alasan mereka. Jadi itu
Orang munafik di sini maksudnya munafik akidah ya. Munafik akidah. Sebab munafik itu dibagi menjadi dua. Ada munafik amaliyahnya, akidahnya Islam. Ada yang munafik yang di sini dibicarakan sini munafik akidahnya non munafik. Jadi Allah gak berkenan mengampuni. Nah, adapun yang banyak di sekitar kita ini munafik amaliyahnya, akidahnya tetap Islam tapi perilakunya, perkataannya, sikapnya seperti orang. Yang banyak kan begitu ya di negara kita ini. Yang munafik amaliyah ini harus diberantas nanti. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memberantas ini semua. Mendengar pidato-pidatonya luar biasa ya. Untuk mengajak kepada kejujuran. Kan begitu ya. Nah, kemarin pidato di Kongres Muslimat itu juga begitu. Bahkan menyebut para monyet-monyet maling-maling negara. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan. Tapi tentunya tidak semudah membalik tangan untuk membersihkan ini semua. Hanya sudah banyak dan banyak. Jadi ya, mudah-mudahan kasus pagar laut di Tangerang itu juga bisa ditangani. Ya itu sudah disabuti semua pagar laut. Beliau menggunakan kekuatan militer digerakkan ke Jabuti. Laut itu nanti dikabin betul. Apa? Dan beritanya sudah 50 surat itu dibatalkan di kementerian untuk yang kabingan laut itu. Nah, cuma pelaku-pelaku kriminalitasnya yang belum diusut secara tuntas. Kayaknya itu berdoa. Nah, kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan itu cita-cita baik Presiden ini diberikan kemudahan oleh Allah dan kekuatan Allah. Bahkan kemarin di Kongres itu menyatakan banyak yang musuh saya. Silakan. Bagi saya Prabowo berani mempertaruhkan nyawanya demi negara. Luar biasa. Mudah-mudahan ya luar biasa. Ya perlu kita hitung kita. Sehingga kemunafikan yang berkeliaran bisa basmi gitu. Soalnya orang munafik itu hidup dimanapun merugikan. Orang yang tampilannya tidak sesuai dengan hatinya sangat merugikan hidup dimanapun. Berikutnya al-a'rabu, orang-orang Arab itu, kalau disebut Arab ini berarti orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang hidup di pedalaman, jauh dari perkotaan. Al-a'rabu, orang-orang Arab itu asyaddu kufran, lebih sangat kekufurannya, keingkarannya, wanifakon dan lebih sangat kemunafikannya. Wa ajdari, dan mereka lebih wajar. Kalau mereka itu lebih kufur dan lebih nifak itu mereka wajar. Allah yang tahu bahwa mereka tidak mengetahui hududama, batas-batas hukum apa yang sudah Allah turunkan. Ala rasulihi, atas rasulnya. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Kalau orang Arabi itu lebih kufur, lebih munafik daripada orang munafik yang diberitakan di atas tadi yang hidup di perkotaan, wajar. Orang Arab sing luwih kufur, luwih nifak itu karena mereka tidak pernah mendengar nasihat, tidak mengetahui batas-batas hukum dari ayat-ayat yang diturunkan, karena mereka tidak pernah datang kepada salam Rasulullah. Senengannya hidup di pedalaman, terus pokoknya daerah batas jauh dari kota, terus senengannya pindah-pindah. Itu orang Arab Badui, ya, orang Arab desa. Jadi ya wajar lah
Kalau orang Arab itu nggak tahu rumah nasihat-nasihatnya ini. Kalau dia lebih kufur, lebih munafik, ya pantas gitu maksudnya. Nah, masuk orang munafik di perkotaan tiap hari mendengarkan Rasulullah, tiap hari menyaksikan para sahabat, dia masuk ingkar saja, masuk munafik. Itu maksudnya. Ya, jadi tapi orang Arab itu juga kadang-kadang ya secara sekilas memang kalau gak sopan. Jadi para sahabat itu sering kali jengkel dengan orang Badui Arab. Karena kalau Rasulullah itu bukan Rasulullah, Muhammad itu jabal. Ya jadi begitu ya. Muhammad saya tidak mau sampai ketemu tapi dicegah sama Rasulullah. Oh jangan biarkan. Kurang ajar ya Rasulullah. Terus Muhammad terus dia jadi. Terus banyak ayat-ayat yang turun gara-gara pertanyaan orang Arab itu. Contoh misalnya, Muhammad, apakah Tuhan itu jauh atau dekat? Kalau jauh saya akan berteriak memanggilnya. Dan kalau dekat saya akan berbisik. Lalu turun akhir surat di Al-Baqarah itu surat 186 apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu. Setelah ayat itu loh, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Terus setelah itu ayatnya wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, apabila ada hambaku yang tanya ani tentang aku kandanono pak ini korib aku dekat, gak usah dibohongi. Tadi pertanyaannya kan begitu. Kalau jauh Muhammad saya akan berteriak, saya memanggilnya. Tapi kalau dekat saya akan berbisik. Nah, terus turun ayat itu. Ini goro-goro pertanyaan yang Badui kan begitu ya. Ya, jadi orang Badui itu menjengkel, tetapi ya kadang-kadang membawa rumah. Ya juga begitu ya. Orang Badui itu menjengkel. Kadang-kadang juga pertanyaannya itu memberikan rahmat kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku tanya tentang aku Muhammad, fa inni qarib. Jawaban maksudnya aku dekat. Kalau ya stajibu maka hendaklah dia memenuhi padaku. Itu ya. Wal yu'minu bila Allah musyrik. Jadi begitu Pak. Terus orang Badui juga begitu Pak. Ada ketika Nabi Muhammad itu khutbah menjelaskan tentang hari kiamat terus ya. Selesai khutbah, orang Badui itu tanya, Muhammad, jalur itu gak ada Rasulullah. Muhammad orang yang akhlaknya kurang, gak pengalaman. Muhammad, sejak tadi khutbah bicara tentang kiamat, memangnya kapan terjadinya kiamat itu. Terus ditanya sama Rasul, ma istada ya kiamat? Ya, kamu tanya begitu itu lalu persiapan apa? Kamu persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Dia menjawab, ya nggak ada persiapan apa-apa. Begitu. Lalu tanya, tapi saya punya satu. Ya, saya punya satu. Saya sangat mencintai engkau. Saya sangat mencintai engkau dan mengikuti apa yang kamu perintahkan. Lalu ada hadis mengatakan ma'ahabbani kana ma'udul jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku maka besok bisa bersama aku ke surga. Ya kan begitu. Ini kan pertanyaannya Badui. Jadi pertanyaan jabat tapi ya membawa rahmat. Kalau Badui kan. Tanyaannya ya macam-macam itu mau. Tidak tahu dia bicara kiamat ini namanya kapan terjadi. Itu dibalik. Lebih banyak kamu dapat persiapan apa? Ya tidak ada berapa.
kecuali aku sangat mencintai kamu. Oh, saya belum berbahas itu. Aku lagu-lagunya lebih itu. Ya itu karena cinta kepada Muhammad sampai Nabi Muhammad mengatakan man ahabbani kana ma'ahu jannah. Barang siapa cinta kepadaku maka besok bersama aku. Seneng guys. Kan begitu. Nah, jadi orang Arab itu juga asal kufur, sangat dasar kekufurannya, tapi dimaklumi dia karena mereka itu layak lamu fududawa anzalallah. Karena mereka itu tidak mengetahui hukum-hukum Allah yang diturunkan melalui Al-Quran atau Rasul. Memang dia jauh dari Rasul. Itu loh. Wallahu alimul hakim. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Wa minal a'rabi, dan sebagian dari orang Arabi membagi sebut lagi man, ada orang yang tafidu, mereka melihat ma apa yang yunfiku diinfakkan maghroman itu suatu kebangkrutan. Jadi mereka melihat bahwa uang yang diinfakkan itu gara-gara bangkrut. Ini orang Arabi ya. Wayatara basu, dan mereka menunggu-nunggu bikum terhadap kamu sekalian adawa wiro malapetaka, celaka. Alaihim atas mereka orang Arabi dairatus sawu, kecelakaan yang buruk. Wallahu dan Allah sami'un paham, mendengar, alim dan paham mengetahui. Jadi orang Arab tadi itu ada yang sangat kufur, sangat nifaq, dan sangat wajar lah kalau mereka begitu, karena mereka itu tidak mengetahui hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hukum Rasulullah. Terus macam orang Arab mana? Ada orang Arab itu membagi itu yang memandang bahwa infak itu adalah suatu kebangkrutan. Jadi dia tidak mau berinfak karena infak itu nggak ada bangkrut. Itu menurut mereka. Ya kalau dihitung dari matematika ya bangkrut lah. Uang 100.000 diinfakkan 50.000 kan tinggal 50.000. Nah itu mereka itu begitu mengkalkulasinya. Tapi ya kita jangan ikut itu, Bapak Ibu. Jangan pakai rumus matematika kalau infak itu. Harus pakai rumusnya Allah. Kan begitu kan? Ya rumus Allah, barang siapa berinfak maka dia seperti menanam satu biji. Kan begitu kan? Satu biji itu tumbuh satu pohon. Satu pohon itu bercabang 7, masing-masing cabang 700. Nah, harus pakai rumus itu kalau berinfak. Ojo melu apa rumusnya wong Arabi. Ya gak sido infak. Harus pakai rumusnya Allah. Jadi satu biji bisa kembali 700. Nah, kelipatannya begitu kalau berinfak itu. Jadi uang itu ya pada ya secara kasat mata saja berkurang, tapi secara hakikat malah berlipat menjadi 700. Nah, itu harus pakai itu kalau kita ya. Terutama mau bulan Ramadan ya, harus kita tingkatkan segala amal baiknya, terutama infak. Oke. Terus yang ketiga, wa minal arabi. Arabi mana? Jadi 3 kali Pak, Arabi itu bahasa sebenarnya 3 kali. Wa minal arabi, dan di antara orang Arab Badui, man, ada orang yang yu'minu, dia beriman. Itu sing dia beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa yattakhidhu, dan dia melihat, memandang mayunfiku, apa yang diinfakkan itu qurbatin, sebagai sarana untuk taqarrub, mendekatkan diri indallahi, di sisi Allah. Itu benar. Jadi infak itu dipandang sebagai taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa sholawati Rasul, dan infak itu mendapat doa dari Rasul. Itu keyakinan mereka. Itu kan? Karena Rasulullah juga bersabda kan begitu, barang siapa yang berinfak itu, maka di kota infak itu ada malaikat Bapak Ibu. Setiap ada orang memasukkan
uangnya di situ, malaikat di situ mendoakan, ya Allah gantikan beberapa keberkahan dari harta yang diinfak. Di situ ada malaikat. Kalau ada orang duit-duit kudu masjid gak berinfak, ndok ono malaikat loro, malaikat sitok itu gak ono. Ya Allah berikan kebangkrutan karena dia tidak mau berinfak. Ya sampai seneng ditunggu sing iki. Jadi begitu. Jadi orang Arab ini yakin bahwa apa yang diinfakkan itu bisa dijadikan sarana takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, terus washolawatu rasul dan mendapat doa-doa terbaik dari Rasul. Ala ketahuilah innaka sesungguhnya infak itu qurbatun dengan bentuk pendekatan diri pada Allah bagi mereka. Sayyidul balasannya ini sayyidul Allah akan memasukkan mereka fi rahmatihi ke dalam rahmatnya berupa surganya. Maksudnya rahmat di sini innallaha sesungguhnya Allah ghafurun dan yang maha pengampun, rahimun dan yang maha penyayang. Barangkali ada pertanyaan, monggo belum pindah halaman. Yo. Kalau nggak ada, baca. Ya. Oke, Bapak. Namun sedikit untuk memperjelas saja. Jadi munafik ada dua macam ya, Ustaz. Ada munafik yang ketiga, ada munafik yang amalia. Nah, maksudnya itu batasannya tidak diperjelas seperti supaya kita itu yang kita banyak sini munafik amalia itu seperti apa dan yang akidah seperti apa supaya gitu. Sebab ini kan contohkan ekstrim banget. Ternyata Allah melarang untuk mensolati orang yang meninggal ketika dia munafik akidah. Nah, kita ini karena sih kalau kita tahu orang ini korupsi dan sebagainya, nah ini kita nggak usah sholatin juga nggak mungkin kan karena ini jadi biar lebih jelas saja gitu. Jadi yang akidah sudah jelas ya, memang akidahnya tidak beriman. Jadi dasarnya tidak beriman. Tapi kalau munafik amalia itu ya maksudnya ya dia itu masih meyakini adanya Allah, masih meyakini dengan Nabi Muhammad, masih yakin dengan Al-Quran, masih yakin dengan hari kiamat. Cuma mereka yang sering berbohong. Itu yang masuk tanda itu loh. Ayatul munafiqin salah bahwa tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berbicara kadzaba, dusta. Terus wa idza wa'ada apabila berjanji ia berkhianat. Terus apabila dipercaya ia berkhianat. Itu yang masuk kategori munafik amalia. Di munafik amalia. Jadi walaupun dia sholat, sampai ada hadis yang satunya itu walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tapi kalau sering perkataannya berbohong, terus kalau berjanji mengingkari, terus kalau dipercayai amanat dia berkhianat, ya berarti termasuk orang munafik. Munafik apa? Munafik amalia. Perbuatannya suka goro, perbuatannya suka ingkar janji, perbuatannya suka berkhianat. Itu berarti amalia. Ya kalau begini, ya masih wajib disolati. Kalau apa itu? Kalau meninggal wajib disolati. Yang tidak wajib disolati tadi itu munafik yang akidah ya, munafik yang akidah. Itu. Nah kita ini kan tidak tahu akidahnya dia itu munafik atau tidak kan tidak tahu. Ya ukuran kita ya lahirnya, ukuran kita ya lahirnya setiap hari.
oh dia baru sholat ya, misalnya dia dia juga masih puasa berarti dia masih apa itu amaliyahnya. Tapi misalnya ini karena Rasulullah langsung ditegur. Karena terus misalnya di kampung di masyarakat yang kita tidak tahu, ternyata kita sholat itu ternyata akidahnya, ya Allah akan mengampuni, kita nggak tahu. Ya kecuali kalau kita sudah tahu, itu batasannya begitu. Iya kalau Rasulullah langsung ditegur. Nah kalau kita, siapa yang ditegur? Ya kecuali tetangga kanan kirinya. Ya kan begitu. Kalau terlanjur ya dimaafkan sama Allah. Itu gitu apa? Terus Iya, terus kalau katanya itu orang munafik itu nanti akan dimasukkan dalam neraka yang paling bawah, dengan dasar. Kalau munafik yang akidah, insya Allah sudah. Kalau yang namanya juga termasuk yang ditaruh dalam dasar neraka itu mau nggak ada. Yang di dasar neraka itu yang akidah, yang akidahnya. Jadi beda, ada perbedaan antara akidah sama yang amaliyah. Yang amaliyah itu dia masih bisa ditaubati, asalkan dia terus bertaubat, terus mohon ampunan, tidak melakukan lagi, ya insya Allah akan segera ampun. Tapi kalau sudah akidahnya ya sudah, masih berdoa 70 kali Muhammad, kan begitu kan ya? Intas dan berlaku sebelum apa? Ya walaupun kamu mintakan ampun 70 kali, Allah akan terima, kan begitu kan? Karena sudah akidahnya itu, dan bahkan tidak boleh disolati ya karena akidah. Tapi kalau masih amaliyahnya ya masih itu. Oke, apa? Ini dengan Ramadan masih satu pertemuan lagi tak? Bener ya? Akad tanggal berapa? Pokoknya ya proyeknya sampai dapat Ramadan mulai. Dan insya Allah karena kemarin itu masuk satu kali. Karena kemarin itu ijtima dibenarkan rojatnya ini, insya Allah sakbarnya itu dibenarkan lagi. Kalau begitu ada kemungkinan bareng, insya Allah. Kemungkinan bareng itu berarti tanggal 28 kita mulai terawih. Insya Allah begitu. Kemarin sebelum rojat itu memang ada perbedaan. Setelah bulan Rajab kemarin ternyata benar. Nah, berarti nanti bisa jadi begitu. Yang mudah-mudahan bareng ya. Mulai ini bareng bareng gitu. Cek luwih nikmat ya. Lalu tak bareng itu waktu. Sisi mangan ngalor itu sisi poso. Mangan itu sisi poso. Padahal dia poso bener sesuai dengan keyakinan. Kan gitu kan? Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita pada bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban ini dan menyampaikan umur kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.